Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah kita di minggu pagi ini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu Guru mau menyapa anak-anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo semua anak sekolah minggu siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, DKPA, Pekanbaru. Anak-anak yang baik, Ibu Guru, Kakak Yansi, Dea yang menemani kita hari ini bersyukur karena masih bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu dimanapun mereka berada. Nah, Ibu Guru yakin semuanya sudah mempersiapkan diri, udah mandi, udah sarapan. Kakak Dea udah nak? Sudah, Bu. Harus sarapan kan Kak? Iya, Bu. Supaya perutnya terisi, gak kosong ya Kak ya. Harus minum susu, minum teh manis, paling tidak minum hangat ya Kak Yansi ya. Betul. Terus harus siapkan Alkitab dan alat tulisnya di depan. Benar, semuanya harus sudah siap. Nah, kita akan mulai ibadah ini. Kita akan angkat pujian, judulnya apa Kakak? Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Semua bangkit berdiri adik-adik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Siap-siap trompet Kak. Sekarang dengan kita ya adik-adik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng
zeng 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 zeng. Nah, kita sudah puji Tuhan dengan gitar, dengan trompet. Saatnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua di dalam rangkaian ibadah ini. Pakai kami yang masih kecil ini untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Pakai kami yang masih kecil ini menjadi saksi-saksi-Mu, agar Tuhan nama-Mu tetap dipermuliakan, agar nama-Mu selalu menjadi yang terindah di dalam kehidupan kami, anak-anak yang masih kecil ini. Tuhan yang baik,
Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan papa dan mama yang baik kepada kami. Papa dan mama yang selalu mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa, senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, kesehatannya, pekerjaannya, rezekinya, Engkau yang melipat gandakan. Dan ajarkan Tuhan Yesus kedua orang tua kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang baik, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk papa mama, untuk opung, untuk siapa saja yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Jamah bagian tubuh mereka, Tuhan, yang mereka rasakan sakitnya, sehingga mereka boleh menjadi sembuh. Berkati makanan dan obat-obatan yang mereka minum, hingga mereka memperoleh kekuatan baru, sehingga ucapan syukur senantiasa keluar dari mulut bibir mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat sekolah kami, anak-anak sekolah minggu. Meskipun Tuhan Yesus, anak-anak ini belajar secara online, kami percayakan kepintaran itu ada pada mereka. Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka, hingga mereka boleh belajar dengan baik dan mengerti dengan modul-modul yang diberikan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akan mulai ibadah di pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah dan luar biasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua, yaitu menonton video hafalan dari adik-adik semua. Sebelumnya, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan, kita katakan, adu senangnya naik kereta. Selamat hari Minggu Bapak Guru Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu Bu Guru Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya Lola Aurel Pakpahan. Saya Lulu Eria Pakpahan. Dan saya Ladia Clarissa Pakpahan. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat
Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Terima kasih. Bab 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Dadah teman-teman, dadah guru, dadah Bapak Guru, selamat hari Minggu. Khotbah 10 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, hati orang berhikmat menuju ke kanan, hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat pergi ke kanan, tetapi hati orang bodoh pergi ke kiri. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman. Jumpa lagi minggu depan. Salam Bapak Ibu Guru. Salam teman-teman. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Dadah. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Jumpa lagi minggu depan. Dah. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Shalom semuanya, hari ini kami akan membacakan Pengkhotbah 10 ayat 2. Inilah isi ayat tersebut. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Bab 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Shalom, hai, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Terima kasih. Dadah semuanya. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Dadah teman-teman, Tuhan berkati. Salam sehat. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Bu Guru, shalom teman-teman, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Amin. Dadah Pak Guru, dadah Bu Guru, dan teman-teman selamat hari Minggu. Betul. Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Salam Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, Ibu Guru. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Sampai jumpa minggu. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Shalom semua, ayat kita minggu ini Pengkhotbah 10 ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Amin. Ya, video hafalan dari adik-adik semua. Ibu Guru dan Bapak Guru mengucapkan terima kasih ya adik-adik. Anak-anakku, tibalah saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Semuanya udah siap? Pasti sudah siap semua. Ya. Alkitab, alat tulisnya sudah di depan. Nah, untuk itu kita persiapkan diri, kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyatakan baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia, buat perlindungan, pertolongan-Mu, buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarpun pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah yang setia mendengarkan, mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, membantu kami, supaya Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa keinginan firman Tuhan bagi kami, anak-anak di rumah, dan kami semua, para orang tua dan para guru-guru sekolah minggu. Keinginan firman Tuhan pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak ibu. Kembali kita bertemu lewat ibadah online anak sekolah minggu. Ibu percaya anak-anak ibu masih penuh dengan sukacita, karena dari tadi sudah memuji Tuhan. Ibu percaya anak ibu masih tenang untuk menantikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Siap? Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ibu ulangi sekali lagi. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu ada satu cerita pada saat ini. Mari anak-anak ibu saksikan video berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon.
Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku.
Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Anak-anak ibu, tema kita hari ini adalah kaya pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Siapa yang memberikan pengetahuan? Pengetahuan adalah suatu informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Siapa yang memberikan pengetahuan kepada kita, kepada anak-anak ibu, kepada ibu? Pengetahuan yang memberikannya kepada kita adalah Tuhan. Tuhan memberikan akal dan pikiran supaya kita dapat memahami pengetahuan itu. Tadi telah menyaksikan video cerita tentang semut dan belalang. Bagaimana tadi ceritanya? Seru kan? Bagaimana sifat si semut, bagaimana si belalang. Anak-anak ibu, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Bagaimana caranya supaya kita bisa kaya dalam pengetahuan? Nah, kita lihat si semut. Si semut adalah binatang yang selalu giat, selalu semangat, tidak pernah lelah. Dalam cerita ini mengumpulkan apa? Makanannya untuk persiapannya. Jadi sehingga pada musim dingin semut tidak kelaparan.
Dari sini kita lihat bahwa si semut itu adalah binatang yang rajin, binatang yang tidak mengenal lelah. Sekarang bagaimana kita menanggapi video tadi? Bagaimana kita juga supaya menjadi apa nak ibu? Kaya pengetahuan. Si semut orangnya, semut hewan binatang yang semangat, tidak kenal lelah. Jadi supaya anak ibu juga mempunyai kaya akan pengetahuan, anak ibu juga harus menjadi anak yang rajin belajar. Tidak pantang menyerah saat belajar. Pengetahuan itu datangnya diberikan oleh Tuhan. Jadi pada saat ini kita diinginkan firman Tuhan menjadi anak-anak yang penuh semangat. Anak-anak ibu di rumah yang masih bersekolah, yang ingin mengejar cita-citanya, harus selalu semangat walaupun sekolahnya pada saat ini melalui daring. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ditanya mama, ditanya papa, kakak, supaya bagaimana kita penuh dan kaya dengan pengetahuan. Contohnya juga kita surat Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi yang menulis kitab Korintus adalah Rasul Paulus. Anak ibu, Rasul Paulus seorang pelayan yang juga gigih, yang kaya akan pengetahuan. Bapak Paulus juga rajin dalam belajar. Bapak Paulus dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia cakap berbahasa Yunani. Bapak Paulus juga memiliki kemampuan untuk membuat kemah. Itulah pekerjaannya. Selain melayani Tuhan, dia juga menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai pembuat kemah. Dari mana semuanya berasal ilmu pengetahuannya? Berasal dari Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang termasyhur? Karena dia mau berlatih. Karena Bapak Paulus juga seorang rasul yang penuh semangat. Banyak suka duka yang dialaminya di dalam melayani Tuhan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap bekerja keras, tetap bersemangat. Sehingga Rasul Paulus memiliki bermacam-macam pengetahuan. Anak-anak ibu, siapa yang ingin kaya pengetahuan? Mari belajar dari semut dan Rasul Paulus. Dan ingat, pakailah pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini, yang memberikan kami semangat baru, khususnya anak-anak kami Tuhan, supaya kami kaya pengetahuan. Kami tetap harus belajar kepada semut, tidak mudah lelah, tidak pantang menyerah. Semangat yang daripada Engkau tetaplah menyala-nyala dan berkobar-kobar bagi kami Tuhan, sehingga kami kaya akan pengetahuan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tugas minggu ini lagu dan gerak. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Sekali lagi ya. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi ini. Sebelum itu, kita masih bernyanyi bersama adik-adik, bersama teman-teman kita, Dea dan Nisa, yaitu lagunya Biarkanlah Anak-anak. Pada suatu hari, anak-anak datang pada Yesus. Para murid mengusirnya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak, biarkanlah anak-anak datang padaku, mereka sahabatku. Pada suatu hari, anak-anak datang pada Yesus. Para murid mengusirnya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak, biarkanlah anak-anak datang padaku, mereka sahabatku. Anak-anak ibu, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau tetap memberikan hari yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Tetap kami memohon uluran tangan kuat kuasa-Mu menyertai kami ya Tuhan.
menyertai anak-anak kami di rumah ya Tuhan, yang senantiasa setia untuk menantikan ibadah ini ya Tuhan, setia memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun pada saat ini senantiasa ketakutan melanda kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Maha Baik. Tuhan akan tetap memberikan anugerah-Mu kepada kami orang-orang percaya. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat para orang tua di rumah Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam segala usahanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi mereka semua ya Tuhan. Bagi anak-anak ya Tuhan yang bersekolah lewat online pada saat ini, Tuhan juga yang memberikan hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga semuanya boleh tertata dengan baik ya Tuhan, sehingga semuanya menghasilkan yang baik untuk kehidupan kami masing-masing, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap memohon uluran tangan kuat kuasa Tuhan menyertai kami para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Tetap kami bersemangat, tidak lelah Tuhan. Pada masa-masa saat ini kami tetap boleh melakukan tugas kami untuk mengadakan ibadah lewat online untuk anak-anak kami yang di rumah. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Wah, ternyata waktu juga yang akan memisahkan kita. Tetapi anak-anak di rumah, jangan takut, jangan bimbang. Karena kita akan kembali di ibadah anak sekolah minggu depan. Oleh karena itu, tetap bersukacita meskipun beribadah dari rumah. Baiklah anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.